Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa kembali bersama aku, Retia Utari. Di video kali ini aku akan sharing pengalaman pertama si Paijem ya. Di sini aku mau berbincang-bincang sama Paijem alias Mbak Esti ya. Aku mau ngasih sharing pengalaman pertamanya Mbak Esti ya. Yuk simak selalu. Hai. Ini kami mau sharing-sharing pengalaman pertama kali ke Hongkong itu nggak bisa bahasa ya. Sempat ula-ulu masuk ke rumah majikan ya. Dan ini saya mau berbincang-bincang sama Mbak Esti gimana pengalaman Mbak Esti pada waktu masuk ke Hongkong itu ya. Apakah dia bisa bahasa? Gimana Mbak Esti pengalaman pertamanya di Hongkong? Bahasanya gimana dengan majikannya? Bahasa minim ya. Bisa bahasa itu minim banget, cuma hafal kosakata, kata kerja. Iya Mbak Esti sempat, karena aku juga sempat ke rumah Mbak Esti ya, itu pada waktu Mbak Esti masuk ke majikan itu, karena majikan Mbak Esti itu adiknya majikanku yang laki, kakaknya majikanku yang laki ya. Dan di situ aku cepet inget ya, Mbak Esti itu kalau ngomong sama majikannya itu dicampur sama bahasa Jawa, Bahasa Indonesia. iya bahasa Indonesia, omongan bahasa Kantonis dicampur dengan bahasa Indonesia. Seumpama ditanya, tadi anaknya udah minum susu belum? Dia bilang sudah, Yamlai. Makanya dicampur. Makanya Mbak Esti itu lucu banget pada waktu pertama kali masuk ke rumah majikan itu. Tapi di situ Mbak Esti juga mau belajar ya. Pokoknya perlahan-lahan belajar, terus akhirnya ya bisa. Gimana majikan ya pas waktu, tapi majikan oke kan, mau gimana ya, mau mengasih tahu. Bersyukurnya itu ada Google Translate. Iya, kalau nggak bisa pokoknya kan di sini harus pinter main Google Translate itu ya. Kan di situ juga ada, kita download, diterjemahin. Seandainya nggak tahu majikan ngomong apa gitu. Terus gimana pengalamannya mengenai masak gitu, apa yang lain? Masak sih alhamdulillah biasa ya, karena udah biasa masak. Terus kendalanya cuma bahasa aja. iya Mbak Esti bahasa. Kalau bahasa emang agak pelan ya Mbak Esti. Kita pakai bahasanya itu ada tiga. Bahasa Indonesia, bahasa Kantonis, bahasa isyarat. Iya ya, Mbak Esti juga pakai bahasa Kalau isyarat. pakai bahasa Indonesia campur bahasa Kantonis, majikan masih bingung, pakai bahasa isyarat. Terus Mbak Esti itu langsung dari Indonesia ke Hongkong ya, maksudnya belum pernah belum ada pengalaman ke luar negeri. Cuma modal nekat. Pokoknya kalau iya berani, pokoknya modalnya itu gimana ya, kalau mau ke luar negeri kita harus memiliki tekad, berani, pokoknya berpikiran positif ya. Kalau masalah bahasa itu kita Sambil bisa belajar di sini pelan-pelan ya, sambil bekerja kita bisa sambil belajar. Kalau memang nggak bisa, kita bisa menggunakan bahasa isyarat yang bisa dipahami oleh majikan. Contohnya Mbak Isti ini ya lucu juga sih, kalau ngomong aku kadang juga gimana ya, agak ketawa, tapi alhamdulillah majikannya baik, mau ngasih tahu. Terhibur gitu. Iya, itu malah bahasa terhibur Indonesia kalau ya. majikan Bahasa Indonesia baik. begitu ya. Pokoknya kalau majikan baik itu malah kayak diajak bercanda ya. Soalnya ngomongnya itu dicampur bahasa Indonesia sama bahasa Kantonis. Terus Mbak Esti ini jaga 2 anak ya. Dia menjaga 2 anak perempuan yang baru lahir. Pas pertama kali ke sini, anak pertamanya umur 14 hari. Terus sudah dapat 2 tahun di sini. Belum ada 2 tahun. Oh, belum ada 2 tahun. Yang kedua lahir. Yang kedua lahir lagi perempuan. Jadi di sini 3 tahun itu ngurus 2 bayi. Iya, ngarep. Terus gimana menurut Mbak Esti itu, enak nggak ngurus bayi itu? Gimana menurutnya?
karena udah punya anak ya, pengalaman punya anak, jadi kayak ngurus anak sendiri aja, dibikin kayak ya enjoy aja ngurus anak sendiri kayak gimana sih. Yang penting apa ya, jangan berpikir ini ATM-ku, mikirnya Iya. ini bayi yang harus kita jaga, kita punya tanggung jawab sama bayi yang kita rawat. Terus kerjaannya apa aja pas ngurus bayi itu? Apakah mandiin bayi? Semua Semua ya. majikan nggak bisa mandiin bayi. Dari pertama masuk itu yang mandiin bayi saya, karena majikan bener-bener nggak bisa mandiin bayi. Belum bisa atau memang nggak bisa, nggak tahu ya. Tapi memang kalau aku libur pun nunggu aku pulang, aku yang mandiin. Jadi semua kerjaan itu udah diserahin sama Mbak Esti ya? Iya. Ya itu kadang ada enaknya, kadang ada enggaknya. Pokoknya ya kita kalau kerja di rumah majikan itu dibikin enjoy ya, bikin kerja kayak di rumah kita sendiri ya. Kalau kita kerja mikirnya untuk mencari uang gitu ya, kita akan merasa berat. Kalau kita enjoy dengan kerjaan kita, pokoknya itu kerjaan berat akan menjadi ringan. Terus kalau majikan yang cerewet pun ya, kalau bisa dengarkan dengan telinga kanan, keluarkan dengan telinga kiri. Gimana Mbak Esti, merasa enjoy kah bekerja di sini? Enjoy dan sangat-sangat betah ya. Pokoknya Mbak Esti juga betah di situ. Padahal Mbak Esti itu tinggalnya di daerah Lamato, yang daerah desa yang sering aku bikin video itu ya di situ. Kalau di Lamato itu gimana Mbak Esti? Kalau mau berlibur itu selalu keluar ke Hong Kong gitu? Enggak, keluar ke Hong Kong itu cuma kalau ada perlu, kalau nggak ada perlu nggak keluar ke Hong Kong. Karena Di Lamato juga ada tempat libur. ada. Terus kalau kita keluar ke Hong Kong itu lumayan buat ongkos, sama ya perjalanannya juga lumayan. Naik Ongkosnya kapal agak besar ya. 25 menit. Naik kapalnya, terus naik kapal itu bayarnya berapa? Kalau hari Minggu itu sekarang $37. Oh, Tiketnya. berarti kalau hari Minggu itu lebih mahal ya tiketnya? Bayarnya? Enggak, lebih Enggak, murah. lebih Karena murah. itu bolak-balik. Oh, kalau hari Minggu lebih murah. Berarti Mbak Esti kalau ini kan ada di Mongkok. Kalau dari Lamato terus ke Mongkok itu kira-kira habis berapa perjalanannya? Perjalanannya habis berapa? Kurang lebih 50 lah, taruh 50. Oh, pulang pergi perjalanan 50 ya. Pulang pergi. Pokoknya kalau gimana ya, yang suka gimana ya, suka keluar terus suka gimana, yang jarang tinggal di daerah pedesaan itu mungkin ya agak Mungkin kurang betah ya, Oh, karena kurang betah. tempatnya itu benar-benar sepi, terus ya tempatnya sepi nggak ada banget. toko Indo. Ya kayak iya nggak ada toko Indo, ya kayak di desa gitu pokoknya. kalau pasar sama warung sih ada, cuma Mahal ya kalau di lumayan pasar. lumayan Soalnya mahal. kan kita harus nyebrang ke laut itu, maksudnya agak mahal kalau di tempat dia itu. Tapi saya nggak ada toko Indo. Pokoknya kalau mau ke gimana ya, itu istilah daerah kecil gitu ya di situ. Tapi banyak CC juga yang di situ. banyak. Pokoknya intinya jangan pernah takut ya kalau mau ke luar negeri itu. Kalau kita memiliki perasaan takut dulu ya mau ke sini, gimana ya Mbak Esti, kalau kita takut itu kerja jadi Bawaannya juga nggak iya tenang gitu. Kalau takut. iya gimana, pokoknya kita relax ya, percaya diri. Positive thinking. Iya, Mikirnya positive yang thinking. baik-baik. Pokoknya positive thinking. Aku pasti bisa di sana, entah mendapat majikan yang cerewet atau baik, pasti aku bisa melaksanakannya. Kalian harus memiliki sifat itu, karena di sini itu gampang-gampang susah ya. Bisa kalau majikan baik ya oke, alhamdulillah. Kalau majikan yang cerewet ya kita harus gimana ya? Kalau majikan cerewet itu kita harus tahan mental. Jadi kita harus persiapkan mental kita gimana biar mental kita itu kuat gitu. Gimana Mbak Isti? Mbak Isti enjoy kan di sini?
kebanyakan ya yang udah datang di sini itu enjoy ya. Meskipun kadang mendapatkan majikan yang cerewet pun, kalau hari Minggu itu udah enjoy lagi. Pokoknya gimana ya, kita bisa terhibur kalau di Hong Kong itu hari Minggu bisa libur. So yang mau ke Hong Kong nggak usah takut, yang nggak bisa bahasa, nggak bisa masak, atau pokoknya pelan-pelan dipelajari, insya Allah di sini akan bisa dengan sendirinya. Semangat yang mau berpergian ke Hong Kong. Ya udah ya, sharing kita sampai di sini. Semoga bermanfaat buat kalian yang mau bekerja ke luar negeri atau menginspirasikan kalian yang mau ke luar negeri. Ambil sisi positifnya dan buat sisi negatifnya. Oke, wassalam. Bye bye.